heboh. Mantan kekasih Torik Halilintar yaitu Chandrika Chika mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pasca ditangkap karena kasus narkoba yang diakui polisi tengah berpesta narkoba di salah satu hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin 22 April 2024. Chika yang kemarin dijenguk oleh kedua orang tuanya pun mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Lantas benarkah Chika merasa dijebak oleh teman-temannya saat pertemuan di hotel tersebut? Apa yang membuat orang tua Chika membantah pernyataan polisi bahwa Chika sudah mengaku mengkonsumsi narkoba jenis ganja setahun terakhir? Apa yang membuat orang tua Chika merasa yakin bahwa putri mereka tidak menggunakan narkoba setelah yang dikatakan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram TikTok Chandrika Chika ditangkap oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Senin 22 April 2024. Dan untuk pertama kalinya, orang tua Chika pun menjenguk putri mereka di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Usai menjumpai putrinya di sel tahanan, Ibunda Chika pun menyampaikan bahwa sang putri menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi, hingga sang ayah pun juga mengungkapkan bahwa Chika juga mengakui bahwa dirinya menyesali atas apa yang telah ia lakukan. Kedepan, ia pun berjanji akan lebih menyeleksi pertemanan. Lantas benarkah Chika mengaku dirinya dijebak dalam pertemuan dengan kelima temannya ketika itu? Ini saya belum tahu, mau lihat BAP-nya dulu. Oh. Ya, tapi untuk sedikit aja Om, dukungan aja ataupun doa Om. Ya, mana kita doakan semua bersama. Gini doang. Oh, sorry. Jangan lagi dong. Di Zoom ibunya juga Nggak ada apa-apa. Ya udah. Tapi tante curigaan nggak sini kan udah setahun katanya ada. Belum bisa ngasih komentar apa-apa, ya maaf ya. Kita juga belum tahu Belum apa-apa. baru kita mau Doakan lihat. aja, semoga mudah-mudahan cepat-cepat buat selesai. Kita nggak tahu apa-apa, kita juga baru mau ketemuin. Tante memang sehari-harinya ngekos atau seperti apa sih Tante? Itu mungkin buat nggak ada apa-apa, kita nggak ada apa-apa. Tante sehari-harinya memang ngekos atau tinggal masih Ya, bersama sih? tinggal sama saya, orang tua. Oke. Nanti. Iya. Saya Sabar ya Om. Yo. Ya, cuma permintaan maaf aja, gitu aja, karena ya dia juga nggak nyangka seperti ini. Karena emang bukan bilang ada pesta lah, pesta narkoba lah atau apa, nggak ada. Karena dia cuma datang ke situ ya cuma mau main aja. Saya nggak mau ngomong ini dijebak atau apa, enggak lah. Kita belum tahu. Selama bergaul mungkin Chika dikenalkan nggak sih ke teman-temannya yang Selalu, iya selalu. Karena saya selalu tanya kalau dia izin mau sama ketemu temannya ini siapa namanya dan dia kasih tahu siapa. Gitu. banget. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya nanti setelah ini. Pilih temannya yang bisa karya yang benar. Ya. Tapi dia mengakui nggak sih sama akan kesalahannya itu? Enggak ngakui dia menyadari. Ibu
Ibunda Chandrika Chika juga masih syok mengetahui anaknya ditahan karena digerebek saat tengah menikmati pesta narkoba di suatu hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan bersama 3 teman laki-lakinya dan 2 teman perempuan. Yang membuat syok orang tuanya karena polisi pun sudah membuat pernyataan bahwa Chika dan kelima temannya sudah terbukti positif mengandung narkotika jenis ganja dari hasil tes urin. Menurut sang bunda, hal tersebut tidaklah mungkin, sehingga ia pun menanggapi pernyataan polisi sebagai suatu kesalahpahaman. Sebab menurut keyakinannya, putrinya tidak menggunakan barang terlarang tersebut. Barang bukti yang kita amankan, pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Setelah hasil pemeriksaan dan di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka. Itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh-oleh dari temannya. Ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Positifnya ganja atau ada narkoba di sana? Ini perlu kita sampaikan, ada 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metamfetamin. Pasti kaget lah. Enggak ada. Enggak, itu salah bergaul aja salah. Pada jumpa pers 2 hari lalu, AKP Reska Anugrah SIK selaku Wakasat Reskoba Polres Metro Jakarta Selatan pun mengungkap bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka sudah mengakui menggunakan barang terlarang itu selama 1 tahun belakangan ini. Namun di sisi lain, orang tua Chika pun justru menepis pernyataan pihak kepolisian tersebut. Bahkan dinilai sebagai pernyataan yang salah. Karena menurut orang tua Chika, putri mereka pun baru sekali itu mengkonsumsi narkoba pada saat penangkapan di hotel. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari CK, bahwa pertama kali dia mengenali narkotika, bahwa pertama kali mengenalkan narkotika itu sudah 1 tahun lebih, ya kalau jadi sudah 1 tahun lebih untuk mengenal narkotika. Dan sedikit penjelasannya dan berarti semuanya positif. Semuanya positif. Enggak, itu salah ya. Yang benar seperti itu fitnah, itu salah. Enggak seperti itu. Ini hanya peristiwa kemarin itu. Enggak ada, itu salah itu. Jadi kalau enggak tahu enggak ada itu. Salah lihat aja BAP-nya enggak ada bicara setahun itu. Nah, itu kan barang baru ya. Tadi kata Pak Kasat itu barang baru dari luar. Tak ada orang tua yang bahagia ketika anaknya melakukan suatu tindakan pidana hingga terseret ke ranah hukum. Karena itu, terkait nasib naas yang menimpa Chandrika Chika, pihak keluarga pun hanya meminta doa dari masyarakat agar diberikan kelancaran dalam proses hukum. Apalagi pihak keluarga pun juga menyadari bahwa kondisi mental Chika kini pun down selama di dalam tahanan dan selama proses penyelidikan karena penyesalan akan apa yang ia lakukan telah mencoreng nama baik keluarga. Doanya aja yang terbaik buat Chika ya, itu aja. Mungkin di dalam tadi Bu, kondisi Chika gimana Bu? Kondisinya Chika alhamdulillah baik. Ada beberapa sih yang udah kenal. Ada beberapa yang udah kenal. Gitu. Papanya sempat marah ya udah enggak marah lah ya. Lebih ngasih support aja. Anak saya baik-baik aja, sehat. Lantas benarkah Chika pun juga terancam penjara selama 4 tahun lantaran terbukti positif mengkonsumsi ganja setahun terakhir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Saya Berwi Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantan kekasih Thorik Halilintar Chandrika Cika bersama 5 orang temannya telah ditangkap oleh tim Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel di Bilangan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil tes urin, ke-6 tersangka pun terbukti positif narkoba jenis baru yang dicampurkan di dalam liquid rokok elektrik. Saat press release yang digelar kemarin malam, Cika bersama dengan ke-5 orang lainnya dihadirkan ke hadapan awak media lengkap mengenakan kostum tahanan. Tak ada kata yang terucap dari mulut mereka, di mana mereka pun hanya bisa tertunduk lesu dan menutupi wajahnya. Polisi mengaku pada saat dilakukan penggerebekan, diamankan barang bukti berupa liquid bercampur cairan ganja yang notabene modus baru dalam penggunaan narkoba. Setelah dilakukan tes urin, 4 orang termasuk Cika didapati positif ganja. Sedangkan 2 temannya yang lain positif mengandung narkotika golongan 1, yaitu metafetamin. Polres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di hotel di salah satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan orang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Yang pertama dengan inisial AT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua inisial MJ, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga dengan inisial AMO, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial CK, umur kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang kelima inisial BB, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial HJ, umur kurang lebih 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah 1 buah pouch vape atau rokok elektrik
yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. CK itu merupakan selebgram, mungkin rekan-rekan sudah ketahui. Kemudian juga salah satu dengan inisial HJ itu merupakan atlet e-sport. Kita sudah melakukan pemeriksaan urin juga. Jadi pemeriksaan urin juga dilakukan terhadap 6 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan urin juga ditemukan ada temuan lain seperti metamfetamin. Nah, ini akan tetap kita lakukan pendalaman. Berkaitan dengan yang positif menggunakan ganja atau THC itu dengan inisial AT, kemudian inisial MJ, kemudian inisial CK, dan inisial AMO. Ya, untuk yang positif menggunakan metamfetamin itu inisial HJ dan inisial BB. Menurut pihak kepolisian, tidak ada motif khusus dari ke-6 orang ini termasuk Cika dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Rupanya, ke-6 orang ini pun memang merupakan grup pertemanan yang kerap kali berkumpul untuk bertemu, termasuk pada saat penggerebekan yang dilakukan di suatu hotel pada saat itu. Polisi pun menegaskan bahwa ke-6 pelaku terancam dengan pasal pidana penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka, itu memang mereka ini adalah grup pertemanan. Jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di TKP tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul-kumpul di sana. Ini grup pertemanan mereka. Ke-6 orang yang sudah kita amankan itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka melakukan penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Pasal yang kita gunakan adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya kurang lebih 4 tahun. Geger, polisi tetapkan 6 tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba, termasuk Chandrika Cika. Di lain kisah, perang bintang di ajang penghargaan Silet Awards 2024 yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya semakin sengit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Di lain kisah, perang bintang di ajang penghargaan Silet Awards 2024 yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya semakin sengit. Pasalnya, hadir pula kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa, yaitu aktor tersilet. Adapun nominator untuk kategori tersebut adalah bintang-bintang top dari sejumlah tayangan drama televisi favorit pemirsa, yaitu Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Krisdiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan Rizky Bilar. Lantas, seperti apakah tanggapan Omar Daniel atas pencapaiannya kali ini bisa masuk dalam jajaran nominator untuk kategori aktor tersilet di ajang Silet Awards 2024? Pemirsa, jangan lupa segera vote aktor idola kalian untuk menjadi yang tersilet di ajang Silet Awards 2024 melalui
RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Voting pilihan tersilatmu segera. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Berakting itu apa ya? Menjadi mungkin ya lebih ke menjadi sih, memerankan karakter yang diberikan dengan sutradara. Terus sebagai aktor tugasnya melayani sutradara, menjalankan yang terbaik, fokus. Menyenangkan, sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Samsul, tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Bukan hal yang mudah juga, pasti semuanya pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan bergejolak pastinya, tapi dijalani dengan happy. Kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4 katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di share di Instagram kalian. Beruntung dan bersyukurnya syutingnya juga kan bareng suami. Kenapa gue menerima tawaran ini? Karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa, itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya, kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan. Karena setiap apapun yang kita karyakan, menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Aku happy banget, aku enjoy banget memerankan Pasha, karena awalan aku susah banget untuk memerankan Pasha, karena aku jadi Pasha tuh ganti 3 karakter di awalan, dan yang sekarang aku udah sangat terbiasa. Bahkan kalau kehidupan sehari-hari kadang aku begitu juga gitu, jadi masih ke bawah juga kalau ke rumah. Ya happy aja, enjoy. Mudah-mudahan aku menciptakan karakter Pasha ini dan aku menjalani karakter sebagai Pasha ini dari hati, yang mudah-mudahan sampai di kalian juga, sampai ke hati juga. Mudah-mudahan masuk semuanya, suka sama karakter Pasha. Cara vote-nya, kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silat Awards 2024, vote Silat Awards tuh. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.